Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-42 dari Kitabul Jihad, yaitu babu qatli Ka'ab bin al-Ashraf. Bab tentang terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf, Taghutul Yahud. Taghutil Yahud. Taghut itu apa artinya? Nah, ya, jadi taghut itu kalau secara lughah berasal dari kata tagha yatagha. Tagha yatagha itu artinya melampaui batas atau zalim. Nah, kalau dalam ilmu sharaf itu isim fa'ilnya namanya taghin. Kalau dikasih alif lam jadi at-taghi gitu. Lalu dari kata taghin atau at-taghi tadi, nah, dibuatlah sighatul mubalaghah gitu. Bentuk penyangatan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada sighah mubalaghah. Contohnya dalam fi'il ihmarra. Ihmarra itu artinya memerah atau menjadi merah. Tapi kalau ditambahi alif, ihmarra maknanya jadi menjadi sangat merah gitu. Itu namanya sighatul mubalaghah, bentuk penyangatan. At-taib, orang yang bertaubat. Kalau at-tawwab, orang yang banyak atau yang selalu bertaubat. Jadi ada sighah mubalaghah. Nah, baik. Sekarang dari kata at-taghi, sighah mubalaghahnya at-taghut. Jadi kalau secara lughah artinya yang banyak zalim, banyak melampaui batas dan seterusnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kata at-taghut? Kadang-kadang yang dimaksud dengan kata at-taghut adalah semua sembahan selain dari Allah. Terus ditambahi lagi oleh para ulama yang redha disembah. Kan ada juga yang disembah selain dari Allah tapi nggak redha. Siapa? Ya para malaikat. Ada orang yang sembah malaikat tapi bukan berarti malaikat redha untuk disembah. Lalu Nabi Isa alaihissalam itu juga dijadikan sembahan tapi beliau tidak redha. Jadi itulah makna at-taghut. Jadi ma'ubida siwallah wa huwa radin gitu. Yang disembah selain Allah dan dia redha untuk disembah. Nah, oke. Sekarang di surah Al-Baqarah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yakfur bit-taghut. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada al-urwatil wuthqa, ikatan yang kuat. Apa ini al-urwatil wuthqa ini? Yang lang fisoma laha, yang enggak ada putus-putusnya, ya akidah Islam, ya kalimah tauhid la ilaha illallah. Nah, itu al-urwatul wuthqa. Jadi syaratnya kufur kepada taghut. Nah, di sini dalam arti kullu ma'ubida siwallah tadi, segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Tapi kadang-kadang yang dimaksud dengan kata taghut yang lain. Itu yang yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Mereka ingin bertahakum kepada taghut. Berarti apa ini? Kan bukan sembahan tahakum, pemimpin. Nah, jadi pemimpin yang zalim, pemimpin yang melampaui batas. Bahkan lalu dirinci lagi oleh para ulama
di antaranya al-hakim, al-jair, al-mughayyir li ahkamillah, itu juga termasuk taghut. Nah, baik itu ya di antara makna, jadi berasal dari kata taghoyat tadi. Kemudian kok Ka'ab bin Ashraf disebut taghutul Yahud, taghutnya Yahudi. Ya, dia itu dedengkot orang Yahudi. Siapa Ka'ab bin Ashraf? Di Al-Lu'lu' wal Marjan itu nggak dijelaskan lebih lanjut. Itu Ibnu Hisham yang menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau katakan wa qala Muhammad bin Ishaq kana min hadithi Ka'ab bin al-Ashraf, di antara kisah tentang Ka'ab bin Ashraf itu, wa kana rajulan min Toy'in thumma ahada bani Nabhan, dia itu dari kabilah Toy, salah satu dari Bani Nabhan. Wa ummuhu min Bani Nadir, ibunya dari Bani Nadir. Bani Nadir yang dulu sudah kita kaji, yaitu salah satu suku dari bangsa Yahudi yang menjadi halif atau menjadi sekutu dari suku Khazraj. Yang kemudian mereka mengingkari perjanjian damai itu, lalu dikepung oleh Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Nah, itu yang sabab nuzulnya surah Al-Hasyr itu. Baik, kemudian tapi ada juga yang mengatakan misalnya Musa bin Uqbah, wa kana Ka'ab bin al-Ashraf ahada Bani Nadir. Ka'ab bin Ashraf itu adalah salah satu dari Bani Nadir. Jadi ada yang sebut wallahu alam yang mana yang benar, au fihim, atau dia di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah mereka. Nah, siapa? Nah, itulah tentang Ka'ab bin Ashraf. Lalu dia itu apa yang dia lakukan? Dia banyak menyakiti Rasulullah SAW. Di antaranya yang menghasut sana sini itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Nah, dia datang ke orang-orang Quraisy. Kemudian yang Abu Sufyan bertanya itu, unasyiduk, saya bertanya kepada engkau dengan nama Allah, adinuna ahabbu ilallah am dinu Muhammad wa ashabih, yang lebih dicintai Allah itu agama kami atau agamanya Muhammad dan para sahabatnya. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu, dulu orang-orang musyrik Arab itu menghormati pendeta-pendeta Yahudi karena mereka ahlul kitab. Jadi kalau konsultasi apa-apa ya kepada mereka. Nah, termasuk mereka mau menguji, mau ngetes Rasul. Nah, konsultasi ke pendeta-pendeta Yahudi. Bagaimana ini untuk ngetes Muhammad ini? Dia nabi bukan? Oh, tanya saja tentang ini. Sebab yang tahu ini pasti nabi. Kembali dari Madinah, mereka tanyakan kepada Rasul, wahai Muhammad, beritahu aku ini. Oke, besok. Ternyata sampai 15 hari baru turun wahyu. Nah, itulah turunnya surah Al-Kahfi. Nah, surah Al-Kahfi itu sebagai jawaban buat mereka. Nah, demikian juga pertanyaan Abu Sufyan ini. Dia ketika Ka'ab bin Ashraf berkunjung ke Mekah, dia tanya, saya bertanya kepada engkau, agama kami yang lebih dicintai Allah atau agama Muhammad dan para sahabatnya? Wa ayyuna ahda, siapa di antara kami ini yang lebih terbimbing, lebih mengikuti petunjuk? Fi ra'yika, menurut pandanganmu. Wa aqrabu ilal haq, siapa di antara kami yang paling dekat dengan kebenaran? Lalu dia cerita, kami itu begini lakukan ini itu. Apa kata Ka'ab bin Ashraf? Antum ahda minhum sabila, jalanmu lebih terbimbing, lebih lurus ketimbang jalan mereka. Lalu turunlah firman Allah yang ada dalam surah An-Nisa dari ayat 51 sampai 52 itu. Yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab
Tidakkah kau lihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al jibti wat taghut. Sudah kita bahas juga. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka katakan kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahwa mereka itu yang orang-orang kafir, orang-orang musyrik lebih terbimbing jalannya ketimbang orang-orang yang beriman. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Baik, ini sedikit tentang Ka'ab bin Ashraf. Lalu dia datang ke Madinah. Dia menghasung manusia, dihasut. Nah, ketika dia keluar dari Mekah tadi, semua orang Mekah bersepakat untuk, yakni orang-orang musyrik Mekah bersepakat untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hasut. Bagaimana dulu orang-orang kamu dibunuh di perang Badar dan seterusnya. Namanya Yahudi itu dari dulu sampai sekarang sama. Coba kalau lihat di Quran. Kalau Bani Israel kadang-kadang yang disebut sisi positifnya, kadang-kadang sisi negatifnya. Kalau ahlul kitab kadang-kadang juga sisi positifnya, kadang-kadang sisi negatifnya. Coba kalau al-Yahud, ya kalau ada juga yang bilang ada, ya cari saja ayat yang mana. Baik, saya lanjutkan. Jadi dia berhasil menghasut orang-orang Mekah untuk memerangi Rasul. Lalu begitu pulang dia puji-puji juga kayak Ummul Fadl bin Harith dan juga wanita-wanita muslimah lainnya. Apa maksudnya? Ayo kita serbu perempuannya cakep-cakep, perempuan muslimah begitulah gitu. Jadi dia hasut untuk memerangi umat Islam. Ini diantara bagaimana Ka'ab bin Ashraf menyakiti Rasulullah SAW. Jadi yang berhasil menghasut banyak, parah banget. Maka Rasul perintahkan untuk bunuh dia. Bahaya ini. Satu mulut tapi bisa menyebabkan peperangan yang dahsyat ini kalau dibiarkan. Itu modelnya Yahudi begitu. Baik, mari kita lihat hadisnya. Sedikit tentang Ka'ab bin Ashraf. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man li Ka'ab bin al-Ashraf fa innahu qad adzallaha wa rasulah." Ayo, siapa yang bisa membunuh lah maksudnya. Cuma enggak disebut ya kata-kata bunuh ya. Cuman man li Ka'ab bin al-Ashraf. Ayo, siapa itu yang nangani Ka'ab bin Ashraf? Fa innahu qad adzallaha wa rasulah, dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Nah, faqama Muhammadu bin Maslamah, maka berdirilah sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Faqal, lalu dia katakan, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah. Jadi dipertegas oleh Muhammad bin Maslamah, wahai Rasulullah, engkau ingin aku membunuhnya? Qala na'am. Nabi katakan ya. Dia katakan, fa'dzan li an aqula syai'an. Ya, izinkan aku untuk mengatakan sesuatu. Qala qul. Nabi katakan, ya katakan. Fa'atahu Muhammad bin Maslamah faqal. Lalu Muhammad bin Maslamah datang padanya dan seterusnya. Baik, di sini disingkat begini aja ya. Yang ada ini kan lafadz Bukhari yang dicantumkan di Al-Lu'lu' wal Marjan. Gimana ini ceritanya kok disuruh langsung berangkat? Dia katakan tadi, saya ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Nanti kalau di riwayat Ibnu Hisham yang tadi saya baca itu lanjutannya, habis dia katakan saya yang akan bunuh dia ya Rasul. Dia nggak bisa tenang di rumah, nggak makan nggak minum kecuali sedikit. Akhirnya berita itu sampai 3 hari 3 malam. Bingung gimana ini cara membunuhnya. Kemudian hal itu ada yang jelaskan kepada Rasulullah SAW. Nabi panggil. Lalu Nabi tanya, lima tarakta ta'am wasyarab. Kenapa kamu nggak mau makan dan tidak mau minum?
Faqala ya Rasulullah qultu laka qaulan la adri hal afi laka bihi amla. Ya Rasulullah qultu laka qaulan. Wahai Rasul, saya telah mengatakan satu kata-kata kepada engkau, tapi la adri hal afi laka bih amla. Tapi aku tidak tahu aku bisa melaksanakannya atau tidak, bisa membereskan pekerjaan ini atau tidak. Nabi katakan, innama alaikal juhdu, innama alaikal juhdu, hanyalah wajib bagimu berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Jadi kalau hasil itu urusan Allah, tugas kita hanya berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Kemudian kalau dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu la budda lana an naqul. Sungguhnya mau nggak mau kami ingin harus mengatakan sesuatu. Tadi di Al-Lu'lu' wal Marjan disebut kita aja, saya ingin mengatakan sesuatu. Apa maksudnya? Saya mesti bikin muslihat ya Rasul. Nabi izinkan. Kayak dulu ya waktu perang Khandaq, di hadis berikutnya ya apa sebelumnya yang sudah kita kaji itu kan ada juga sahabat yang boleh tidak ya Rasul saya lakukan sesuatu. Kok boleh ya Rasul? Ya sebab Nabi katakan al-harbu khad'ah. Perang itu adalah tipuan, muslihat. Meski Nabi tidak lakukan hal itu. Kalau Nabi kan al-amin, Nabi tetap jujur. Tetapi Nabi bolehkan. Faqulu ma badalakum, ya sudah, katakan apa yang tampak, apa yang terlintas buat kamu, apa yang menurut kamu baik. Fa antum fi hillim min dzalik. Lalu tadi kan Muhammad bin Maslamah, dia berkumpul dengan beberapa orang, di antaranya Sulkan bin Salamah bin Waqash. Lalu dia itu yang biasa disebut Abu Nailah, ahadu bani Abdil Ashal, salah satu dari bani Abdil Ashal. Baik, jadi Muhammad bin Maslamah bersama dengan Abu Nailah. Nah, Abu Nailah ini adalah saudara sesusu dari Ka'ab bin Ashraf. Nah, ini dijadikan senjatanya. Sudah susu kan kayak saudara aja. Kemudian yang dua Abbad bin Bishr bin Waqash. Ini juga salah satu dari bani Abdil Ashal. Lalu Al-Harith bin Aus bin Mu'ad. Nah, ini adalah salah satu juga dari Bani Abdil Ashal. Lalu Abu Absin ibni Jibrin Akhu Bani Harithah. Nah, mereka ini kemudian mendatangi musuh Allah ini, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Nah, itu yang menurut riwayat Ibnu Hisham. Baik, kita kembali ke hadis yang ada di Al-Lu'lu' wal Marjan tadi. Fa'atahu Muhammadu bin Maslamah faqal. Kalau di sini dijelaskan dengan beberapa orang kan tadi dia datang. Muhammad bin Maslamah mendatangi Ka'ab bin Ashraf. Lalu dia katakan, nah ini muslihat yang dia lakukan. Dia katakan, inna hadzal rajul qad sa'alana shadaqah. Lelaki ini, maksudnya Muhammad Rasulullah. Jadi dia melawan muslihat dengan cara begitu. Nih lelaki ini minta sodakoh kepada kami, minta zakat gitu. Wa innahu qad ananna, dan sungguh dia telah melelahkan kami, memberatkan kami ini. Wa inni qad ataituka astaslifuk, saya datang kepada engkau untuk meminjam dari engkau. Dia katakan wa aidan wallah la tamallunnah. Nah, ini juga. Jadi dia sudah benci sama Rasul, ditambahin laporan kayak tadi, makin aneh juga nih. Kemudian dia katakan inna qad ittaba'nahu fala nuhibbu an nada'ahu hatta nangzura ila ayyi syai'in yasiru sya'nu wa qad aradna an tuslifana wasqan aw wasaqain. Wahai Ka'ab, inna qad ittaba'na, kami mengikuti dia, tapi kami fala nuhibbu an nada'ahu, kami enggak ingin tinggalkan dia hatta nangzura, hingga kami melihat ila ayyi syai'in yasiru sya'nu, sampai di mana atau jadi apa ini urusannya nanti. Jadi ini yang dia minta izin kepada Rasul tadi untuk melakukan muslihat tadi.
Wa qad aradna an tuslifana wasqan aw wasaqain. Kami ingin meminjam kepada engkau 1 wasak atau 2 wasak. Nah, kalau 5 wasak tuh kan nisabnya zakat hasil bumi 5 wasak. Dia pengen meminjam 1 wasak 2 wasak. Faqal ura fihi wasqan aw wasaqain. Faqala na'am. Dia katakan iya. Tapi irhanuni, kasih borokh dong. Kasih gadai. Apa borokhnya ini? Kata si Ka'ab bin Ashraf. Qalu ayya syai'in turid? Apa yang kau inginkan? Qal irhanuni nisa'akum. Gadaikan kepadaku perempuan-perempuan kamu. Nah, ini kata si Ka'ab bin Ashraf. Tapi pintar, udah siap nih sih. Ini mikirin sampai nggak makan 3 hari 3 malam, kecuali sedikit dia udah punya rencana itu. Kemudian dia katakan, qalu kaifa narhanuka nisa'ana wa anta ajmalul arab. Bagaimana kami gadaikan istri-istri kami, perempuan-perempuan kami? Engkau kan yang paling tampan dari bangsa Arab. Maksudnya bahaya dong kalau perempuan kami digadein. Kamu kan orangnya keren, ganteng, ntar pada tertarik dong sama kamu gitulah, Bang. Nah, jadi udah siap rupanya ya, Pak. Nah, Muhammad bin Maslamah. Qal farhanuni abna'akum. Ya sudah, gadaikan kepadaku anak-anak kamu sebagai jaminan dong. Qalu, mereka katakan, kaifa narhanuka abna'ana fayusabbu ahaduhum fayuqal ruhina biwasqin aw wasaqain. Bagaimana mungkin kami menggadaikan anak-anak kami, nanti dia akan dicela jadi bahan makian nanti. Ini dulu pernah digadein 1 wasak, digadein dengan berapa kuintal, apa gampangnya 1 kuintal beras lah itu. Atau 2 wasak. Kemudian dia katakan, hadza 'arun 'alaina, ini adalah aib buat kami. Walakinna narhanukal la'mah. Tapi kami akan gadaikan kepada engkau senjata. Gimana ini? Kalau anak jangan dong. Aib buat kami masa anak digadein. Nah, kemudian setelah itu qala Sufyan perawi hadis ini katakan al-la'mah itu adanya ya, artinya adalah yakni as-silah, maksudnya adalah senjata. Fawa'adahu ayyatiyah. Lalu Muhammad bin Maslamah berjanji akan datang mungkin di hari apa, di jam berapa, datang untuk membawa senjata kepada Ka'ab bin Ashraf tadi. Kemudian setelah itu faja'ahu lailan. Dia pun datang ke tempat Ka'ab bin Ashraf di malam hari. Wa ma'ahu Abu Nailah yang tadi kita sebut. Dia tidak sendiri, dia datang bersama Abu Nailah. Dia itu adalah wahwa akhu Ka'abin minar radha'ah. Dia saudara sesusu dari Ka'ab bin Ashraf. Fada'ahum ilal hisni. Dia ajak mereka ke benteng. Fanazala ilaihim, lalu turun si Ka'ab bin Ashraf ini. Jadi dipanggil, turun. Faqalat lahum ra'atuh. Istri dari Ka'ab katakan, aina takhruju hadhihi sa'ah? Engkau mau keluar kemana di jam-jam seperti ini? Faqal, dia katakan, innama huwa Muhammad bin Maslamah wa akhi Abu Nailah. No, yang datang Muhammad bin Maslamah sama saudara saya yaitu Abu Nailah, saudara sesusu. Enggak, jangan khawatir. Tapi rupanya si istrinya itu punya firasat yang tajam lah. Wa qala ghairu Amrin, selain Amr katakan, qalat perempuan itu katakan begini. Jadi yang riwayat selain dari Amr apa dia katakan, asma'u sautan, saya mendengar suara ka'annahu yaqturu minhu dam, seolah menetes darinya darah. Jadi artinya si istri dari kami sudah punya firasat, jangan, saya dengar suara kayaknya suara tetesan darahnya. Kemudian dia katakan, innama huwa akhi Muhammad bin Maslamah wa radi'i Abu Nailah. Dia hanyalah Muhammad bin Maslamah dan saudara sesusuku yaitu Abu Nailah. Innal karim law du'iya ila ta'natin bilailin la ajaba. Jadi rupanya dia punya juga ungkapan sebagai yang
Kalau itu bisa menjaga marwahnya lah gitu apa. Orang yang mulia, satria lah kalau kita gitu ya. Satria kalau dipanggil untuk perang sekalipun di malam seperti ini dia akan penuhi. Ya kayak ungkapan orang dulu. Nah, tapi kadang-kadang salah penerapan aja ya. Aneh diundang makan belum tentu datang. Tapi kalau diundang berantem langsung berangkat. Ini ungkapan kadang-kadang dari satu sisi ada bagusnya, tapi ada ininya juga ya, berantem buat apa ini? Kalau buat membela agama Allah, nah itu cakep ya. Kalau urusannya rebutan parkiran, rebutan ini taruh dulu. Jadi biasanya begitu ya. Diundang berantem langsung berangkat. Baik sih, Ka'ab bin Ashraf juga begitu. Innal karim lau du'ya ila ta'natin. Orang yang mulia, orang yang satria, bangsawan kayak saya gitu. Kalaupun diundang untuk berantem di malam hari akan penuhi panggilan itu. Dia katakan, wa yudakhilu Muhammad bin Maslamah ma'hu rajulain. Si Muhammad bin Maslamah bagus memang ininya, strateginya. Dia bawa 2 orang, dia masukkan 2 orang. Kila li Sufyan samahum Amrun. Amr perawi hadis ini menyebut namanya, qala samma ba'dahum. Ditanyakan kepada Sufyan perawi hadis ini, samahum Amrun, si Amr sebut namanya tidak. Qal Sufyan katakan sama ba'dhum. Ya, disebut nama sebagian dari mereka. Qala Amr ja'amahu bi rajulain wa qala ghayr Amrin. Yang Amr perawi hadis ini katakan 2 orang yang dibawa. Tapi selain Amr katakan, nah disebut satu-satu dia tuh. Huwa Abu Absi bin Jabrin wal Harith ibnu Aus wa Abbad ibnu Bishrin. Lalu Amr katakan ja'amahu bi rajulain. Dia datang dengan membawa 2 orang begitu aja. Faqal. Dia katakan, "Idza ma jaa fa inni qailun bi sya'rihi fa ashammu." Atau fa ashumma. Kalau dia datang nanti, saya akan pegang palanya, pegang rambutnya, saya akan cium palanya. Jadi begini. Kalau kita mungkin aneh gitu ya. Kalau orang Arab tuh anak kecil pun pegang pala orang tua, nggak apa-apa, itu kayak penghormatan itu. Pegang palanya dicium. Kalau kita kan nggak sopan ya, nggak sopan. Ya beda-beda, setiap bangsa, setiap suku kalau soal itu beda-beda. Maka kalau kita pakai etika atau adab, akhlak yang diajarkan Islam, nah itu beda, itu universal untuk siapapun. Nah kalau soal tadi itu beda-beda. Kalau kita anak kecil pegang kepala, anak kecil pegang kepalanya marah, Pak, nih dipitrain nih, nggak mau dipegang palanya. Nah saya orang Arab kalau menghormati orang tua pegang palanya, cium jidatnya. Nah ini si Muhammad bin Maslamah sudah katakan, nanti kalau dia turun saya akan lakukan itu. Kemudian dia katakan, fa idza ra'aitumuni istamkantu mir ra'sihi fadunakum fadribu. Kalau sudah kamu lihat aku, saya bisa pegang kepalanya, nah bunuhlah dia, pukullah dia. Wa qala marrah ushimmukum. Marrah sekali tempat di riwayat yang lain dijelaskan, dia katakan bahwa nanti aku akan suruh juga kamu mencium kepalanya. Fanazala ilaihim mutawassyihan wa huwa yanfahu minhu rihutib. Dia turun dalam keadaan semerbak bau bau wangian. Malah kalau di riwayat lain dijelaskan itu dicampur dengan misik lah gitu. Misik diusapkan buat ini palanya, buat rambutnya. Jadi semerbak lah wangi. Kemudian dipuji oleh Muhammad bin Maslamah, ma ra'aitu kal yaum rihan. Aku tidak pernah melihat aroma semacam ini, ai atyab atau yang lebih wangi dari ini. Lalu perawi selain Amr katakan, Ka'ab katakan, indi a'taru nisa'il Arab wa akmalul Arab. Ya, saya punya wangiannya perempuan-perempuan Arab yang paling wangi. Lalu di riwayat lain dijelaskan, enggak, ini punya istri saya. Jadi wewangian yang paling misik yang paling bagus. Memang kita pernah cium bau misik? Enggak ya, misik-misikan ya. Kalau misik yang benar mahal. Kemudian qala Amr katakan, ata'dzanuli,
an ashumma ra'sak? Engkau izinkan kalau aku cium kepalamu? Qala na'am. Dia katakan ya. Nah, fasyammahu, dia menciumnya. Thumma asyamma ashabah, dia suruh sahabat-sahabatnya menciumnya. Thumma qala, kemudian dia katakan ata'dzanu li? Engkau izin untuk? Qala na'am. Falamastamkana minhu qala dunakum faqataluhu. Mereka pun membunuhnya. Thumma atawun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Tapi kalau di riwayat Ibnu Hisham nanti dijelaskan enggak semudah itu. Nah, sebab begitu dipukul, dipenggal dengan ini nggak kena, bisa lolos. Jadi akhirnya ya terbunuh juga akhirnya. Cuma salah seorang di antara mereka ada yang terluka, jadi pulang dalam keadaan terluka. Baik, ini tentang pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Kenapa Rasul suruh bunuh? Ini dedengkot orang Yahudi yang membuat keadaan makin keruh dan terjadi peperangan yang dahsyat gara-gara provokator semacam ini. Berarti ya provokatornya urusannya besar lah, Nah, jadi ada tokoh-tokoh yang dibunuh, satu Ka'ab bin Ashraf. Nanti ada juga Abu Rafi', itu juga tokoh Yahudi yang Rasul perintahkan untuk bunuh dia. Baik, jadi dengan demikian nih termasuk yang Quran a'immatul kufri, tokoh-tokoh kekufuran yang sangat mengganggu Rasulullah SAW dan umat Islam. Kok dibunuh oleh Rasul? Iya, apa yang dilakukan itu lebih dari memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya mau lanjutkan, panjang juga hadisnya. Hadisnya sampai sini dulu deh, sampai satu hadis saja. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan kita tadi atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tokoh Ka'ab bin Ashraf siapa lagi Ustaz yang Rasul bunuh? Selain siapa? Ka'ab bin Ashraf. Abu Rafi'. Insyaallah nanti di beberapa bab berikutnya kayaknya ada nanti tentang. Abdullah bin Ubay berarti kan? Enggak. Nah, ada tokoh munafikin ya, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ketika ada yang usul, ya Rasul enggak diperangi, enggak dibunuh saja. Tidak. Nanti orang katakan qatala Muhammadun ashabah. Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Sudahlah, sekalipun dia tuh lebih menyakitkan itu ya. Tapi kalau sampai diperangi, dibunuh, pasti semua akan komentar begitu, bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nah, konteksnya sekarang ketika ada yang itu berarti itu juga. Ya kalau cuman begini, cuman nulis ya balas dengan tulisan. Emang yang nyakitin. Tapi kalau memerangi secara fisik ya kita perangi. Kalau memerangi secara fisik, memang yang paling berat ya munafik. Nah, kalau kafir kan jelas lah, dia memposisikan diri di luar umat Islam. Jadi kalau sekarang yang saya tahu, terutama di negara kita, kalau yang non Muslim malah nggak berani kok mencela-cela Islam. Yang mencela-cela Islam, apalagi berlebihan, itu biasanya yang munafik. Sebab mungkin mereka juga tahu kode etik lah. Umat Islam juga begitu. Kita juga nggak mencela-cela agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya, silakan. Kalau kitabul jihad babnya serem-serem ya. Iya, tapi memang belajar Islam harus lengkap lah. Mulai bagaimana wudu, tayamum. Juga yang begini juga ayat Quran juga banyak bicara ini. Hadis juga banyak bicara tentang ini. Kita pelajari semua yang benar sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan kadang ada orang juga yang Islam itu adalah tentang damai, jauh dari kekerasan. Ya. Oh, yang lihat kondisi. Ada saat-saat angkat senjata. Ada saat-saat kita berdakwah. Itulah Pak.
Nah sekarang realitanya begitu kan, saudara kita di Myanmar, Uighur, di India, di Palestina, apa sudah jangan inilah, jangan bicara jihad, menuntut ilmu saja, nyari duit saja habis. Benar kalau kita ya ada tuntutan sikon lah, muqtadul hal. Untung Islam punya ajaran. Kalau enggak perang kemerdekaan dulu gimana? Nah iya, umat Islam punya ajaran ini. Yang didengungkan ya takbir, Allahu Akbar. Nah itu pemersatunya sebetulnya. Saya dulu pernah ikut Pak Kiai gitu. Ini orang dulunya anak buah Bung Tomo. Dia cerita tentara Gorga itu kan ditipu kan oleh Inggris. Nah, diajak ke Surabaya itu. Begitu ternyata yang musuhnya yang memerangi itu teriakannya Allahu Akbar, kok sama, ternyata umat Islam juga kan, namanya ditipu ya. Akhirnya mereka nembak ke atas, ya berdamai maksudnya. Jadi kalau saya ketemu sama Muslim ya selesai urusannya. Nah, ex tentara Gorga tadi ya banyak yang akhirnya tinggal di Indonesia, Muslim sama Muslim. Nah, dulu waktu di pesantren ada wali murid, ibu-ibu, ustadz, nih daftarin anaknya, namanya nenek, marganya India bu, orang ininya Khan saya ininya, terus dibilang iya Ustaz, bapaknya dulu tentara Gorga, tentara Gorga kemudian tinggal di Indonesia. Silahkan, barangkali masalah-masalah lain. Yang lain barangkali ada. Yang tadi yang apa namanya tidak ada kebaikan di bangsa Yahudi itu berarti keturunan sampai kapan? Iya. Nggak, kalau kita lihat di Quran, kalau ahlul kita tuh kan kadang-kadang disebut kebaikannya. Tapi kalau al Yahud kan nanti yang terbesar kan dari Bani Israel tuh yang terbesar ya Yahudi. Maka begitu mendirikan negara, mereka nggak mau pakai nama Yahudi, nggak mau pakai nama Yahudi, di general pakai Israel. Kalau Israel ya Israel kan nama nabi kita juga, Nabi Israel atau Nabi Yakub, jadi dia general pakai Israel. Ya, betul. Ya. Gimana Ustaz kalau ada orang nih membeli barang dagangan kita, tapi kita tahu duitnya dia nih dari hasil yang haram, misalkan judi gitu Ustaz, atau mencuri. Begini, kalau tahu jelas lah. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, orang nggak tahu. Kira-kira ya. Jangan juga ini. Tapi kalau tahu, sikap yang terbaik ya tidak bertransaksi dengannya kalau kita tahu. Contohnya Abu Bakar terus karena hati-hatinya, karena hati-hati atau warak. Jadi budaknya kasih store lah makanan ke dia. Habis dimakan dia ngomong, tahu nggak engkau Abu Bakar? Itu penghasilan saya dulu di zaman jahiliyah. Dulu saya ini bukan ahli ngeramal, saya bukan dukun, cuma saya belagak jadi dukun. Nah itulah upahnya. Nah gimana ini kan nggak dosa kan Abu Bakar, orang dia nggak tahu. Tapi namanya warak, dia hati-hati. Maaf ini dilogok mulutnya dengan jarinya, lalu dia muntahkan lagi. Ini contoh sikap
hati-hati. Jadi begini, sebenarnya dalam hal-hal seperti ini Nabi SAW sudah jelaskan bahwa innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Yang haram juga jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya ada umurun mustabihat, perkara-perkara yang syubhat. Kalau mau selamat itu tinggalkan yang syubhat. Nah, kemudian tapi enggak juga kita disuruh kalau ada orang beli dan kita buka warung. Setiap ada orang beli, Pak ini duit dari usaha halal apa haram, Pak? Enggak juga. Enggak mampu kita lakukan jual beli dengan cara seperti itu. Ya sudah, kalau kita mau jual saja. Tapi kalau sudah jelas, tahu kita judi menang, nih gua beli ini. Maaf nih saya enggak jual gitu aja. Hati-hati. Saya bisa ada teman beli parfum nih. Malam-malam dia habis menang taruhan bola. Dia ngomong. Iya, tapi nggak ngomong. Oh, kalau nggak ngomong ya udah, kan belum tentu duit dari situ, bisa juga dari yang lain. Nonton bola jadi taruhan ya. Jadi banyak contoh Rasulullah itu hati-hati dalam masalah syubhat. Contohnya Rasul ngelihat korma tercecer. Kata Rasul, kalau saja saya tidak takut ini dari zakat, saya akan makan. Maksudnya begini, luqtah atau barang yang tercecer yang tidak berharga itu kan boleh dimiliki atau dimakan. Tapi Nabi takut jangan-jangan zakat tercecer, sedangkan Rasul dan keluarganya dilarang makan zakat. Dan banyak lagi lah contoh dari Rasul di mana Rasul berhati-hati itu. Tuh Saudah binti Zam'ah, istri Rasul. Setelah Khadijah wafat yang dinikahikan Saudah binti Zam'ah. Dia punya saudara, punya adik lelaki, lain ibu. Nah, kemudian diperkarakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasul, kata saudara saya dulu dia pesen tuh anaknya tuh. Dan saudara dari Saudah yang satu lagi katakan nggak bisa, dia lahir di tempat tidur bapak saya. Jadi ibunya budak. Budak ini namanya zaman jahiliyah ya. Jadi kayak begitu. Saudara saya dulu pesen ya Rasul. Tuh lihat aja wajahnya mirip saudara saya kan, kata Sa'ad. Kata saudara Saudah nggak bisa, dia lahir di tempat tidur bapak saya. Ya bapak saya yang lebih berhak. Jadi kalau dulu berebut anak, berebut saudara. Sekarang kebalikannya ya, mau anak gue bukan, lo ambil anak. Kalau sekarang begitu, kalau dulu berebut anak. Nah, Nabi putuskan al-walad lil firas. Anak buat tempat tidur. yakni buat bapak yang secara diur dia ayah atau majikan dari apakah dia suami dari ibunya atau majikan dari ibunya gitu. Nah, Nabi tetapkan itu al-walad lil firas. Kemudian walil akhir al-hajar. Buat yang berzina al-hajar. Al-hajar ada yang mengartikan terhalang untuk mengakui itu. Kemudian ada juga yang mengartikan al-hajar yakni dirajam. Wallahu alam. Masa karena yang berzina tadi nggak bisa mengakui anaknya. Gitu. Jadi tapi setelah itu apa yang dilakukan Rasul? Ihtajibian. Itu pesan Rasul ke Saudah. Padahal secara diur tadi dia kan saudaranya, saudara lain ibu. Tapi Nabi suruh berhijablah engkau darinya. Sebab itu sudah setelah turun ayat tentang hijab dan akhirnya Saudah nggak pernah lihat lagi tuh anak. Padahal secara hukum ditetapkan sebagai saudara. Tapi disuruh berhijab itu karena sikap berhati-hati. Nah itu contoh sikap berhati-hati Rasul SAW. Kalau anak yang ditinggal gitu maksudnya nggak kemudian diambil di panti asuhan berarti itu perwaliannya gimana? Yang nggak ketahuan ibu bapaknya, Iya. ya hakim. Nah, jadi hakim kalau dulu Rasul wali buat orang yang nggak punya wali. Nah sekarang anak yang nggak ketahuan ininya ya hakim nanti yang jadi wali.
KUA. Banyak tuh yang ditinggal. Ya, tega benar ya. Itu dia kalau dulu berebut anak, sekarang saling lempar. Bikinnya ini Iya, kan saya bilang ada orang yang kayak orang Jawa Timur kayak manuk piok, burung piok 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 piok, piok tuh nggak bisa bikin sarang. Kalau mau nelor numpang sama sarang burung yang bunyinya itu nah, tuh burungnya agak bego itu. Jadi nih, mau nelor, telur burung tuh dibuang, dia nelor situ. Nah, yang burung yang itu dibego aja, asal ada telur diremin. Begitu netes, ngapain bunyinya lain ya sama gue, katanya anak orang. Jadi ada orang yang modelnya kayak gitu ya. Kata orang sana koyo manuk pio, kayak burung piok piok. Apa aja? Kedasih ya burung itu, kedasih betul. Macam-macam ya apa tanda-tanda kekuasaan Allah nih ya. Ya. mahasiswa Ya. akhirnya Tinggal kalau bunuh ininya gugurin kandungannya diserahkan. dibunuhin. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Masyaallah. Nah, ini pelajaran agama mau dibuang. Hancur. Kalau budi pekerti itu beda. Itu banyak basa-basinya. Tapi kalau agama kan menanamkan mengharap pahala Allah dan takut terhadap siksa Allah. Jadi beda. Baik, saya kira sampai sini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.